Halo sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel diskusi hukum. Hari ini saya akan membahas berkaitan masalah aturan baru, yaitu leasing tidak bisa asal tarik kendaraan. Aturan baru tersebut muncul dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana dalam putusan nomor 18 garis miring PUU strip Romawi 17 garis miring 2019 pada tanggal 6 Juni 2010 terhadap uji material Undang-Undang Fidusia, di mana telah mengabulkan uji material terkait dengan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, di mana sebelumnya dari undang-undang tersebut lembaga-lembaga leasing yang memiliki sertifikat jaminan fidusia dapat mengambil secara langsung barang jaminan, sehingga dengan dibatalkannya tersebut atau dirubah frasanya maka hal itu tidak berlaku lagi. Oke, kita lanjut, kita lihat simak selanjutnya apa sebenarnya isi dari uji material tersebut atau dengan aturan baru itu. Putusan MK memberikan aturan baru, intinya yaitu kaidah hukumnya terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau investasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaku usaha atau penyelenggara lembaga pembiayaan itu ada larangannya ya dengan aturan terbaru ini. Yang pertama yaitu kreditur atau pelaku usaha tidak boleh menentukan cedera janji atau investasi secara sepihak. Jadi apakah itu bentuk cedera janji atau investasi harus sudah ditentukan dalam perjanjian awal saat dimana pelaku usaha dan nasabah ini melakukan penandatanganan leasing yang ditindaklanjuti dengan adanya jaminan sertifikat fidusia. Yang kedua, kreditur atau pelaku usaha tidak bisa melakukan penarikan objek jaminan dari nasabah atau debitur secara paksa. Jadi tidak boleh ada penarikan secara paksa. Nah, jika pihak nasabah atau debitur keberatan diambil objek jaminan yang tadi, maka penarikan harus dilakukan dengan cara mekanisme di pengadilan negeri. Jadi pelaku usaha ini tidak bisa mengambil jika ada keberatan dari pihak nasabah, maka penarikannya harus dilakukan dengan mekanisme eksekusi di pengadilan negeri. Selanjutnya ini adalah tips kepada pihak konsumen jika ada pihak leasing mengambil jaminan, yaitu yang pertama, tanyakan bukti sertifikat fidusianya, karena jika pihak pelaku usaha leasing yang ada jaminan fidusianya tetapi tidak didaftarkan, maka pihak leasing tidak punya hak untuk menarik barang jaminan ya. Seperti di video ini ada contoh, yaitu bentuknya sertifikat jaminan fidusia. Nah, tapi ketika ini tidak bisa ditunjukkan, berarti dia tidak punya hak untuk menarik jaminan fidusia. Yang kedua, mohon untuk lihat dokumen perjanjiannya. Minta ditunjukkan cedera janji yang dilakukan pihak konsumen. Jangan sampai hanya klaim sendiri oleh pelaku usaha. Mana cedera janji yang dilanggar oleh pihak konsumen, tunjukkan yang ada di perjanjian. Selanjutnya, jika konsumen keberatan untuk menyerahkan barang jaminan, pihak leasing tidak punya hak untuk menarik secara paksa. Perhatikan ya, jadi ini intinya penarikan barang atau jaminan fidusia tadi dapat dilakukan apabila nasabah secara sukarela menyerahkan. Jadi penyerahannya harus sukarela dari nasabah. Jika pihak nasabah atau debitur keberatan diambil, maka penarikannya harus dilakukan dengan cara mekanisme di pengadilan negeri. Jadi tujuan aturan ini adalah tidak ada lagi penarikan secara paksa oleh kreditor atau debt collector, bahkan yang banyak dilakukan di tengah jalan ya, atau menggunakan
cara ancaman fisik atau psikis, dan juga dengan cara yang sewenang-wenang. Jadi kalau ini terjadi, maka laporkanlah, karena ini adalah bentuk dari pelanggaran atau tindak pidana. Baik, itu tadi video dari kami. Saya ucapkan terima kasih jika Anda telah menonton video ini dan masih like, juga subscribe di channel kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.